Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang kembali di konten Dharma Sharing bersama saya Lucky Dafri. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih. Karena hari ini kita akan membahas mengenai jasmani dan juga rohani dengan salah satu lulusan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ. Siapa lagi kalau bukan Kak Dharma Julianto. Halo semuanya. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Baik, luar biasa. Oke. Nah, kakak ini lagi kesibukannya apa nih? Kalau kesibukan sih sekarang hanya aja melatih. Melatih? Iya. Melatih apa nih? Lari. Melatih Ya, olahraga lari. Oke. Nah, kelihatannya ini kan kakak juga udah lulusan FIK, lalu juga sekarang kesibukannya lagi melatih olahraga. Berarti kan kesehatan jasmani sangat diperhatikan. Iya, Bener. pasti. Nah, lalu kalau untuk kakak sendiri, mengapa sih jasmani ini perlu banget untuk diperhatikan? Kenapa ini penting gitu? Oke. Jadi kan seperti kita tahu kalau jasmani atau badan ini adalah pemberian, adalah anugerah dari Tuhan dan orang tua kita. Jadi merawat jasmani ini merupakan salah satu bentuk bakti kita. Nah, karena kenapa? Jasmani ini kalau misalnya tidak terawat akan mengundang berbagai macam penyakit. Nah, penyakit itu kan bisa menurunkan kualitas hidup dan membuat produktivitas kita jadi menurun. Nah, jadi salah satu bentuk bakti terhadap orang tua dan terhadap pencipta juga, yaitu dengan merawat jasmani kita ini, karena adalah pemberian sebuah anugerah gitu. Baik Kak. Lalu ada istilah-istilah di mana ada jasmani, ada juga rohani. Jadi kita tidak boleh melupakan salah satunya. Iya. Nah, kalau untuk kakak sendiri, apa keterikatan satu sama lain nih antara jasmani dan juga rohani? Oke, jadi jasmani dan rohani itu adalah suatu kesatuan. Nah, karena suatu kesatuan, jadi keduanya saling terkait. Nah, sehingga kalau misalnya ada salah satunya yang dalam kondisi tidak baik, itu bisa mempengaruhi yang lainnya juga. Misalnya kalau jasmani kita tidak baik, tidak terawat, nah kualitas hidup kita bakal turun dan itu bisa berdampak ke rohani kita juga. Begitupun juga sebaliknya, kalau misalnya secara rohani kita tidak dalam tanda kutip terawat juga, itu bisa berpengaruh ke jasmani kita juga. Jadi bisa menurunkan kualitas hidup dan produktivitas kita juga. Lalu bagaimana sih cara untuk menyeimbangkan nih antara jasmani dan juga rohani untuk tubuh kita lah istilahnya? Oke. Untuk menyeimbangkannya yang pasti dengan merawat jasmani itu kan pasti kita juga merawat rohani kita, diri kita. Jadi dengan merawat jasmani itu kan bisa dengan yang simpel-simpel itu istirahat yang cukup. Nah, kita harus sayang pada kita, salah satu contohnya istirahat yang cukup. Nah, kasih nutrisi juga yang baik. Jadi kalau bisa usahakan kurang-kurangin junk food gitulah. Dan yang pasti berolahraga. Nah, olahraga ini kan punya dampak psikologis yang baik juga. Dengan kita berolahraga, hormon endorfinnya meningkat, jadi timbul perasaan senang, dan dari perasaan senang itulah timbul suatu bentuk rasa syukur. Nah, terus terkait rohani sendiri, yang pasti kan karena kita semua masing-masing sebagai umat beragama, lakukanlah kegiatan ibadah menurut agama masing-masing, karena dengan beribadah itu akan menimbulkan ketenangan dalam diri kita. Nah, dengan ketenangan itu, ya balik lagi, kualitas hidup kita dapat meningkat. Seperti itu. Menarik banget nih. Iya. Lalu ada gak sih ini untuk dari kakak nih, dari sudut pandang kakak, saran-saran pola hidup sehat untuk memperbaiki, untuk rohani, untuk jasmani, untuk melatih lah istilahnya, untuk menjadikan hidup kita lebih baik lagi gitu? Oke. Kalau saran dari saya sih yang pasti pertama itu kalau untuk jasmani itu istirahat yang cukup lah. Misalnya untuk tidur diusahakan dapat misalnya 7 jam lah, tidur di malam hari dapat 7 jam. Nah, diusahakan dapat segitu. Terus untuk nutrisinya, ya kalau misalnya yang dulu kan yang kita dengar itu 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau yang sekarang itu 4 sehat gizi seimbang. Jadi cukupi kebutuhan nutrisinya, baik makro maupun mikro, makanan pokok, lauk pauknya segala macam. Usahakan konsumsi nutrisinya itu memenuhi kebutuhan harian. Nah, kemudian terkait olahraga juga baiknya juga, walaupun kita bukan atlet, tapi tetap usahakan bisa berolahraga. Jadi kan itu sebagai lifestyle, jadi sebagai kebutuhan hidup. Nah,
Kemudian untuk rohani yang pasti beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Ya mungkin ada yang kalau yang umat Kristiani kan ke gereja, dan kalau yang Muslim kan menjalankan sholat 5 waktu. Jadi laksanakan sesuai perintah agama masing-masing, dan tujuannya ya itu supaya kita tenang, kualitas hidup kita dapat meningkat karena keduanya saling mendukung dan mempengaruhi. Itu. Iya, bener banget sih Bang. Gimana ya, kesehatan itu pasti sangat dipengaruhi oleh pola hidup, pola istirahat, dan juga olahraga dan nutrisi yang kita dapat. Jadi menarik banget nih pembahasan kita hari ini bersama Bang Julianto. Jadi ya menarik banget dah topiknya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan sharing kita kali ini, tentunya juga pastinya mendapat insight-insight baru mengenai jasmani dan juga rohani. Dan juga nantikan selanjutnya Dharma-Dharma sharing lainnya. Saya Lucky Dafri dan juga saya Dharma Julianto. Iya, terima kasih. Sampai jumpa di Dharma sharing berikutnya. Om Santi Santi Santi, Om Sadu Sadu Sadu. Dah.